warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur, hari ini izinkan saya untuk masih bercerita tentang jangan tinggalkan generasi yang lemah. Sesuai dengan An-Nisa ayat 9, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatu di'afa. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah atau generasi yang lemah, yang mereka khawatir tentang kesejahteraan mereka. Di mana ayat ini masih sangat relevan dan akan selalu relevan dengan kehidupan kita, karena memang Al-Quran ini tuntunan untuk kita menjalankan hidup. Apalagi kalau kita lihat saat ini dekat sekali dengan generasi saat ini, bapak-bapak muda ataupun terutama yang punya anak, ya banyak juga yang sudah atau punya istri gitu, banyak yang mulai melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Ya, banyak yang kadang zaman dulu kita jarang melihat bapak-bapak main game, sibuk dengan main game, sibuk dengan nongkrong-nongkrongnya. Tapi zaman ini godaannya memang luar biasa berbeda gitu ya. Mungkin kalau kita sedikit meluaskan pandangan kita, melebarkan telinga kita untuk mendengarkan kisah-kisah di sekitar kita, hal itu banyak yang memicu kasus-kasus perceraian, anak-anak terlantar dan lain-lainnya. Jadi kalau bisa dikatakan fatherless gitu ya, di mana ayahnya ada tapi ayahnya secara fisik ayahnya ada, secara status ayahnya ada, tapi keberadaan ayahnya tidak ada. Nah, dan ini pun kalau kita bicara jangan tinggalkan generasi yang lemah, pasti pesan ini paling tepat dititipkan pada generasi yang kuat. Siapa generasi yang kuat? Ya, yaitu generasi yang mendapatkan petunjuk. Di surat At-Taubah ayat 18 dikatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dan seterusnya, cuma saya persingkat saja, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid ialah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada siapapun selain pada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang dapat petunjuk itu hanya salah satu syaratnya adalah hanya orang-orang yang memakmurkan masjid. Insya Allah hari ini kita semua adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, sehingga besar harapannya orang-orang yang mendapat petunjuk atau generasi yang kuat itu mudah-mudahan lahir dari masjid, Bapak Ibu, insya Allah ya. Nah, tentu saja generasi yang kuat ini perlu tahu juga, maksudnya saat kita ini orang-orang yang memakmurkan masjid perlu tahu juga apa saja paradigma-paradigma yang berkaitan atau paradigma yang salah tentang pengasuhan ya. Yang pertama yaitu tentang pengasuhan ini, atau bahasa kerennya sering disebut parenting. Itu selama ini dianggap sebagai ilmu-ilmu yang hanya untuk orang tua baru ya, yang anaknya masih kecil gitu ya, disebut parenting. Padahal parenting ini tidak hanya untuk orang tua yang baru. Parenting, ilmu orang tua, artinya itu bukanlah hanya untuk orang baru atau anaknya masih kecil, tapi selama dia masih dianggap orang tua, maka ilmu itu masih berlaku gitu. Seperti halnya kalau kita lihat batasnya kapan ya, batas parenting ini, batas masa pengasuhan ini kapan. Banyak orang menganggap yang penting sudah sarjana, anak sudah sarjana, udah kerja, udah bisa cari uang, maka sudah selesai tugasnya sebagai orang tua. Atau sudah nikah, sudah selesai juga tanggung jawab sebagai orang tua ya. Padahal kalau kita mengacu pada surat Al-Baqarah 133, itu Nabi Yakub di saat tanda-tanda kedatangan maut, maka Nabi Yakub berkata, ya, ma ta'buduna mim ba'di. Nabi Yakub bertanya bahwa apa yang akan kamu sembah sepeninggalku. Artinya sampai batas akhir hayatnya beliau masih mengkhawatirkan tentang, masih mendidik anaknya. Dan batas atau tingkat pengasuhan yang paling tinggi adalah mengajarkan tauhid, bukanlah mengajarkan cara mencari uang, bukanlah mengajarkan dia bisa survive, yang penting dia udah bisa menghidupi anaknya, punya rumah, punya mobil. Ternyata bukan begitu. Ternyata level pengasuhan paling tinggi adalah apakah seorang anak masih menyembah Allah. Atau seperti halnya kisah Nabi Nuh dengan anaknya Kanaan, apakah sampai akhir anaknya sudah mau tenggelam pun Nabi Nuh masih mengatakan ya bunaya, itu panggilan sayang dengan penuh kesabaran, mengatakan pada anaknya, ayo kembali pada naik perahu ini dan
ikut bersama orang-orang yang bertakwa. Kira-kira seperti itu. Artinya pengasuhan ini pekerjaan seumur hidup, ya. Bukanlah pekerjaan yang yang penting udah balik gitu, udah selesai, udah nikah. Ternyata enggak begitu. Dan yang menariknya juga, proses pengasuhan ini ternyata bukan juga tergantung dari hasilnya saja ternyata. Jadi ketika kita bicara parenting, dulu saya ikut parenting itu, kelas-kelas parenting saya pikir, ini anaknya berhasil apa enggak? Ternyata tidak juga Bapak Ibu. Ya. Di surat At-Taubah ayat 106, At-Taubah 106, di salah satu surat, saya lupa, di At-Taubah kalau nggak salah, dikatakan bahwa apa yang kita kerjakanlah yang paling dinilai oleh Allah, bukanlah apa hasilnya. Karena kalau apa hasilnya, tentu Nabi Nuh dianggap gagal sebagai seorang ayah, karena masih punya anak yang tidak menyembah Allah. Jika dianggap hasilnya juga, seperti halnya Nabi Lut tidak berhasil mendidik keluarganya, istrinya atau anak-anaknya. Artinya yang kita perlu lihat adalah usahanya, karena memang Nabi Nuh dimuliakan oleh Allah karena memang tetap berusaha, ya. Dan kalau dianggap hasil yang paling berhasil, tentu yang paling dianggap berhasil, poinnya paling tinggi di antara kita adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Kalau parameternya adalah keberhasilan. Karena apa? Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, ya. Ayahnya sendiri pasti lebih hebat lagi, artinya beliau bisa saja mengklaim bahwa wah, saya ini anak saya aja ayah para nabi, apalagi saya nih, ya. Tapi itu kan tidak begitu, ya. Artinya bukan hanya masalah hasil, tapi masalah ikhtiar kita, ya. Tentu saja dengan harapan bahwa apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita obrolkan setiap hari dengan keluarga kita, mudah-mudahan menjadi ikhtiar yang dicatat oleh Allah. Dengan harapan kita tetap meyakini bahwa batas pengasuhan bukanlah hanya sampai anak menjadi balik atau sudah bisa survive dengan dunia pekerjaannya, tapi adalah sampai akhir hayat kita masih berjuang untuk bisa mengingatkan anak kita pada Allah. Jadi sekali lagi mungkin parameternya yang mungkin kita perlu perbaiki. Tidak ada yang salah dengan mungkin selama ini mengajarkan tentang mencari uang, pendidikan, nggak ada yang salah. Namun sekali lagi karena kita orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah kita pakai patokannya adalah parameter Al-Quran. Dzalikal kitabullah raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena memang Al-Quran itu petunjuk. Selama ini mungkin banyak orang di luar sana hanya menggunakan Al-Quran ya untuk dibaca, tapi belum digunakan sebagai petunjuk seperti halnya petunjuk kita menggunakan Google Map. Ya, kalau Google Map itu kan belok kanan, belok kirinya jelas. Ya, berapa meter lagi putar balik dan sebagainya. Nah, insya Allah kita mengkaji bersama-sama bagaimana Al-Quran menganjurkan atau mendidik kita, menuntun kita untuk membentuk generasi-generasi yang kuat. Sehingga jangan sampai suatu saat nanti kita diminta pertanggungjawaban karena kita kurang berikhtiar atau belum maksimal, belum sampai akhir hayat kita berjuang untuk memastikan bahwa anak-anak kita, generasi kita selalu dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membangun generasi yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.